Saudara, keputusan Singapura menerapkan kewajiban karantina untuk pemain timnas Indonesia Elkan Bagot membuat netizen Indonesia menyerbu akun media sosial panitia pertandingan sepak bola Piala AFF karena dinilai tidak adil. Informasi Elkan Bagot yang diwajibkan karantina dan tidak bisa tampil melawan Vietnam membuat warganet Indonesia marah. Dalam akun Instagram resmi Piala AFF, sejumlah netizen membanjiri kolom komentar dengan tagar Save Elkan dan AFF Unfair. Warganet mempertanyakan sikap Piala AFF yang memperbolehkan timnas Malaysia tetap main, padahal pemainnya ada yang dinyatakan positif COVID-19. Sementara dalam salah satu postingannya, akun Instagram Piala AFF mengunggah salah satu momen latihan timnas Indonesia dengan caption, "Sometimes training doesn't always go as planned." Lebih lengkapnya kita terhubung dengan Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Selamat sore, Pak Yunus. Selamat sore, salam sepak bola. Pak Yunus saat ini ada di mana? Ini lagi menuju Stadion Pakansari untuk 8 besar Liga 2, hujan deras, petir. Terima kasih sudah diundang. Baik, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami, Pak. Kami ingin mengetahui bagaimana sikap PSSI setelah Elkan Bagot diminta atau karantina karena satu pesawat dengan penumpang yang mengidap COVID-19 Omikron. Iya, PSSI melalui Ketua Umum dan Eksekutif Komite, termasuk juga sebagian besar masyarakat tentu sangat kecewa dengan hal ini. Ketua Umum juga sudah cukup melakukan komunikasi, kami juga sudah membangun komunikasi dengan Asosiasi Sepak Bola Singapura, dengan Panpel AFF, Ketua Umum juga langsung ke Duta Besar untuk mengatasi persoalan ini karena memang kami kaget. Setelah Elkan Bagot main dengan Laos, tiba-tiba besoknya ada surat untuk meminta akan dikarantina karena Elkan juga satu pesawat dengan yang terpapar positif COVID dengan Omikron itu. Sehingga hal ini sangat mengganggu dan kita sebenarnya tidak sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Singapura terhadap Elkan Bagot. Pak Yunus, tadi disebutkan PSSI sudah melakukan lobby dengan Kedutaan Besar Indonesia di Singapura, kemudian dengan panitia AFF, dengan pemerintah Singapura untuk meminta diskresi kepada Elkan Bagot. Apa respons dari mereka? Harusnya kemarin Elkan Bagot sudah dibawa ke Hotel Pan Pasifik yang dirujukan karantina dari pemerintah Singapura. Kemarin kita lakukan negosiasi terus, akhirnya juga ditunda oleh pemerintah Singapura melalui Kementerian Kesehatan, tetapi karena begitu kuat dan ketatnya yang ada di Singapura tentang COVID khusus menyangkut varian Omikron ini, sehingga hari ini kami juga pasrah apa boleh buat. Kita juga sudah cukup berusaha, termasuk Duta Besar juga sudah berusaha agar si Elkan Bagot tidak dimasukkan dalam karantina negara. Tapi ya itulah aturan yang ada di negara Singapura khusus menyangkut COVID varian Omikron ini. Sangat ketat banget, kami sudah cukup berusaha. Kita minta diskresi karena kita datang ke sana dalam rangka untuk mensukseskan Piala AFF yang Singapura menjadi tuan rumah, tetapi pemerintah tidak mampu dan tidak bisa untuk mengeluarkan diskresi tersebut, yang akhirnya Elkan Bagot harus menjalani karantina. Tetapi ada kemudahan karantinanya, Elkan Bagot masih bisa latihan, bisa jogging di kamar dan beberapa fasilitas yang ada di dalam hotel tersebut. Kita bawakan juga alat-alat untuk fitnessnya. Makanannya juga masih tetap kita masih bisa untuk kita berikan yang makanan yang terbaik. Baik, dan jadi ini keputusan pemerintah Singapura ya, Pak Yunus ya? Keputusan pemerintah Singapura. Oke, kondisi Elkan saat ini Pak dalam karantina bagaimana? Beliau sehat, Pak Sekretaris Tim dan Direktur Teknik Coach Indra Sapri bahkan tadi mengantarnya, tadi menemaninya, kemudian sudah memberikan informasi, ada foto-fotonya, beliau sangat sehat. Kebetulan hotelnya juga hotel mewah yang disiapkan oleh pemerintah Singapura. Dan mudah-mudahan tidak ada gangguan psikologi apa yang dilakukan oleh Elkan, walaupun dia sangat berharap hari ini harus main dengan Vietnam dan dia punya percaya diri untuk bisa memenangkan pertandingan. Beberapa komunikasi dengan kami ya mudah-mudahan lah. Jadi sudah
sudah pasti ya tidak bisa main melawan Sudah Vietnam pasti malam tidak nanti. bisa main melawan Vietnam. Kita usahakan insya Allah dengan Malaysia tanggal 18 dia Baik. udah keluar. Pak Yunus, ini kan warganet marah dengan panitia AFF. Dianggapnya ada diskriminasi terhadap timnas Indonesia karena Elkan Bagot dipaksa untuk karantina, sementara pemain Malaysia yang di bagian pemainnya juga ada yang terkena COVID-19 tapi malah diperbolehkan untuk main, tidak ada karantina kepada orang-orang yang terkena tracing COVID-19. Apa bedanya Elkan Bagot dengan pemain Malaysia? Iya, saya juga demikian selaku Sekretaris Jenderal, komunikasi kami dengan AFF, komunikasi saya dengan Federasi Sepak Bola Singapura. Saya juga emosional kemarin menyampaikan kepada mereka bahwa ini kenapa terjadi seperti ini, dan bagi kami ini adalah diskriminasi. Memang mereka menyampaikan secara jelas bahwa ini aturan pemerintah. Bedanya karena pemain Malaysia itu berada satu kamar dengan varian yang biasa yang berada di Singapura. Kemudian si Elkan Bagot ini dari Inggris yang di dalamnya ada beberapa negara yang ada di dalam pesawat yang satu positif dengan varian Omikron, dan Omikron menjadi atensi kuat dari pemerintah Singapura melalui Kementerian Kesehatan, sehingga semua yang ada di dalam pesawat itu dikarantina oleh pemerintah Singapura karena yang terpapar itu dengan varian Omikron. Itu bedanya yang ada dengan pemain Malaysia yang satu kamar, toh juga yang berada satu kamar yang terpapar positif karantina, yang negatif tetap melanjutkan tes bubble to bubble atau pertandingan, tapi variannya bukan Omikron, sehingga untuk Omikron yang di Singapura menjadi atensi berat dari Kementerian Kesehatan dan pemerintah Singapura. Karena sangat concern pada varian Omikron ya, jadi penyebabnya itulah Elkan Bagot diminta untuk karantina. Dan dari dalam pesawat ini baru kali itu juga Singapura kan menerima dan mendapatkan case untuk yang bervarian Omikron di dalam pesawat tersebut. Baik, kasus Elkan ini mempengaruhi mental timnas Indonesia ketika nanti akan beberapa jam lagi melawan Vietnam, Pak Yunus? Ada, walaupun tidak terlalu banyak, karena kita tahu Elkan juga memberikan motivasi dan mentalitas dari teman-temannya yang ada di belakang khususnya, dan terkhusus juga kiper ke komunikasinya dengan direktur teknik memang yakin dan sangat percaya diri ketika ada Elkan Bagot, tetapi juga itu tidak terlalu berpengaruh besar lah terhadap anak-anak khususnya yang di belakang. Karena kita tahu bersama ketika Elkan main kan dia percaya diri karena dia sudah sering main dengan seluruh warga negara yang ada di Inggris. Dia juga sudah sering juga bermain dengan kualitas-kualitas tim yang lebih bagus, sehingga juga anak-anak itu biasanya kalau Elkan main agak sedikit terpengaruh mentalitasnya, jadi percaya diri. Pesan yang diberikan kepada kami, mudah-mudahan secepatnya Elkan bisa keluar sebelum pertandingan dengan Malaysia. Sebelum melawan Malaysia, karena kan hari ini melawan Vietnam, tanggal 18 akan melawan Malaysia. Dengan Malaysia. Tanggal 18 kira-kira Elkan bisa main ya melawan Malaysia? Kita harapkan sudah keluar dan bisa main dengan Malaysia. Oke, baik. Terakhir untuk Pak Yunus, jadi ini kan menjadi laga yang krusial pada malam nanti untuk menentukan lolosnya Indonesia ke babak selanjutnya. Bagaimana untuk menjaga motivasi, karena ini ada kasus seperti ini yang tidak diduga, karena semua ikut komentar, termasuk pelatih, kemudian PSSI, semua sangat kecewa dan berkomentar soal ini, kecewa pada panitia AFF dan juga pemerintah Singapura. Bagaimana untuk menjaga mental untuk bisa terus maju berprestasi di AFF? Iya. Ketua Umum selalu membangun komunikasi dengan anak-anak, termasuk juga dengan pelatih, dan keseringan untuk berkomunikasi dengan pemain itu juga menjadi keyakinan Ketua Umum untuk mendengar apa keluhan mereka. Kami selalu juga komunikasi dengan ofisialnya. Dan kasus Elkan ini segera berakhir, kita tunggu nanti Elkan bisa main di melawan Malaysia tanggal 18 besok. Terima kasih Pak Yunus Kami Nusi. hanya berharap, kami mohon kepada kawan-kawan keluarga besar sepak bola, kepada netizen untuk memberikan yang terbaik kepada pemain-pemain kita, memberikan semangat kepada mereka, motivasi kepada mereka, dan mohon dengan sangat untuk tidak memberikan komentar-komentar yang menghilangkan rasa percaya diri mereka. Harapan kami yakin kawan-kawan keluarga besar, supporter timnas dan netizen, kami berterima kasih selalu memberikan dan mensupport PSSI, memberikan yang terbaik untuk anak-anak timnas, dan insya Allah kami mohon doa untuk kawan-kawan netizen, supporter, semoga timnas kita bisa berhasil dan mampu meraih kemenangan di malam hari ini. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih Pak Yunus Nusi. Terima kasih. Sekjen PSSI sudah bergabung bersama kami.
di Kompas Petang hari ini. Selamat sore.